Halo guys, welcome with Els Channel. Dimana kali ini kalian bersama saya kembali, Lilis, yang akan memandu jalannya acara di Els Channel kali ini. Oke, sebelum itu, apakah kalian tahu apa sih yang akan dibawakan oleh Els Channel kali ini? Mungkin kalian ada yang penasaran? Oke, mari kita simak selanjutnya. PT Garuda Indonesia. So, Els Channel kali ini akan membahas tentang PT Garuda Indonesia. Jadi, PT Garuda Indonesia ini merupakan maskapai penerbangan yang sudah nasional yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia, di mana Garuda Indonesia ini sebagai maskapai penerbangan yang sudah levelnya itu kelas tinggi loh, berbintang 5, yang mengupayakan memberikan pelayanan terbaik bagi konsumen dengan mengutamakan kenyamanan serta dengan keamanan bagi konsumen. Anyway, kenapa sih kita akan membahas tentang PT Garuda Indonesia? Kenapa tidak perusahaan yang lain? So, kalian pernah mendengar tidak isu tentang PT Garuda Indonesia yang akan mengalami pilot atau gulung tikar? Nah, di sini menurut saya itu isu yang sangat cukup menarik ya untuk dikupas di Els Channel kali ini. Dengan mengupas beberapa info dari analisis keuangan pada PT Garuda Indonesia. For your information guys, bahwa Menteri kita BUMN Erick Thohir mengungkapkan bahwa PT Garuda Indonesia ini tidak pilot atau gulung tikar, melainkan mengalami kerugian yang puncaknya terjadi pada awal datangnya COVID-19 di tahun 2020. Selain itu, Wakil Menteri BUMN kita, Kartika Wirjoatmojo, mengungkapkan permasalahan yang ada pada PT Garuda Indonesia terletak akan pada dua hal. Yang pertama yaitu COVID-19, yang kedua yaitu korupsi. Oke, jika kita telusuri lebih dalam lagi, dilihat dalam analisis aktivitas investasi, di mana analisis aktivitas investasi meliputi yang pertama yaitu analisis kas dan setara kas, yang kedua yaitu analisis piutang, yang ketiga yaitu analisis aktiva tetap. Jadi di sini kita akan melihat apa sih yang terjadi pada analisis aktivitas investasi yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Analisis kas dan setara kas. Di sini kita dapat melihat hasil analisis kas setara kas yang dilihat dari 5 tahun terakhir, yang jika dilihat pada kas setara kas mengalami penurunan yang cukup signifikan selama 5 tahun terakhir. Selain itu pula terlihat pada penjualan bersih yang mengalami penurunan pada tahun 2019 hingga 2020. Akan tetapi pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi peningkatan pada jumlah liabilitas jangka pendek. Analisis piutang. Jika dilihat pada tabel analisis piutang dari laporan keuangan PT Garuda Indonesia, menunjukkan kenaikan piutangnya pada tahun 2016 hingga 2018. Akan tetapi jika dilihat kembali pada tahun 2018 hingga 2019, piutangnya meningkat hanya peningkatan yang dapat terbilang kecil. Sedangkan dari tahun 2019 hingga 2020, terlihat jelas yang bahwa ada penurunan pada angka piutang. Akan tetapi jika ditelusuri lebih lagi pada PT Garuda Indonesia, piutang usaha dan penjualan bersih yang bernilai tinggi adalah penjualan bersihnya. Jadi kemungkinan untuk PT Garuda Indonesia ini dapat memiliki tingkat resiko yang rendah atas penagihan piutang untuk kedepannya. Analisis aktiva tetap. Dalam hal aktiva tetap, pada PT Garuda Indonesia memiliki aset tetap, yaitu meliputi yang pertama, aset pesawat, yang kedua aset non-pesawat. Akan tetapi pada tahun 2020 tercatat bahwa ekuitas berada pada saldo yang minus dan juga mengalami kerugian. Nah, di sini menyebabkan rasio laba dari aktiva tetap dan rasio aktiva pada ekuitas menunjukkan angka minus atau hasil minus, yang memungkinkan disebabkan karena nilai atau nominal liabilitas yang sangat besar jika dibandingkan dengan nominal asetnya. Maka pada PT Garuda Indonesia benar mengalami penurunan termasuk perusahaan dan laporan keuangan yang kurang sehat karena mengalami kerugian yang terus secara menerus. By the way, gimana? Menarik bukan pengungkapan dari kasus pada PT Garuda Indonesia yang dibahas oleh Els Channel kali ini? Dengan topik PT Garuda Indonesia ini yang dibawakan kali ini semoga memberi wawasan yang lebih kepada kalian dan bermanfaat. Saya Lilis mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti Els Channel kali ini dari awal hingga akhir. See you again guys dengan topik pembahasan yang tidak kalah lebih menarik dengan pembawaan topik PT Garuda Indonesia kali ini. Saya Lilis, mohon pamit undur diri.